Setelah malam itu, aku tidak lagi sama. Tatapanku pada Robi, Mamah, dan Susi berubah. Meski mereka masih menebar senyum dan menyapaku hangat, aku bisa merasakan semuanya palsu. Aku bisa mencium kebusukan dari balik kepura-puraan mereka. Namun aku memilih diam. Aku ingin melihat sampai sejauh apa mereka berani bermain di belakangku. Setiap hari, aku mencatat segalanya dalam buku kecil. Jam keluar masuk Robi. Kapan Mamah keluar kamar. Pakaian Susi yang mendadak menghilang lalu muncul di keranjang suami. Aku menjadi pengintai di rumahku sendiri. Tapi bukan hanya itu. Keanehan lain mulai muncul, dan sifatnya bukan manusiawi. Malam-malamku mulai dipenuhi suara-suara aneh. Ketika rumah sudah gelap dan semua tertidur, aku mendengar bisikan dari dapur. Kadang terdengar seperti Robi dan Mamah, tapi bahasanya asing. Seperti Jambi. Pernah sekali, aku mengendap menuju sumber suara. Dan kudapati asap putih tipis keluar dari bawah pintu dapur. Saat kubuka pelan, asap itu langsung hilang. Di atas meja, ada mangkuk tanah liat berisi bunga dan rambut hitam panjang. Jantungku berdetak kencang. Ketika kutanya besoknya pada Mamah, dia hanya tertawa. Itu bekas bakar dupa. Biar rumah wangi, tapi baunya bukan seperti dupa biasa. Ada aroma amis yang menyengat dan membuat bulu kudukku berdiri. Aku mencoba berbicara dengan Susi, tapi dia hanya menghindar. Matanya kosong. Bahkan ketika aku menyentuh pundaknya, ia menepis tanganku kasar dan berkata, "Kamu gak ngerti apa-apa, Mbak. Susi bukan lagi adikku. Dia seperti boneka hidup." Dan tatapannya, kadang kosong, kadang menatap Robi dengan sorot yang tak wajar. Seolah-olah dia terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Semakin hari, aku merasa rumah ini seperti ruang ritual. Suara langkah tanpa wujud, bayangan di cermin, benda-benda yang bergeser sendiri. Bahkan teman-teman kantor pun mulai menjauhiku. Salah satunya, Rina, sahabatku, tiba-tiba mengundurkan diri tanpa pamit. Dan seminggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa dia meninggal. Bunuh diri, dengan cara yang mengerikan. Aku tak percaya itu kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar pengkhianatan. Robi bukan sekadar pria biasa. Dia sedang memainkan sesuatu yang tak suci. Dan mungkin, semua perempuan di dekatku, ibu, adik, bahkan sahabat, adalah bagian dari tumbal. Aku tidak bisa diam lagi. Rasa takut dan penasaran menghantuiku setiap malam, seperti tangan tak kasat mata yang mencengkeram leherku. Tapi aku juga tidak bisa sembarangan bertindak. 3 orang yang tinggal serumah denganku, bukan lagi keluarga. Mereka adalah musuh yang menyamar sebagai darah dagingku sendiri. Aku mulai mencari tahu lebih jauh soal Robi. Melalui telepon kantor yang kupinjam diam-diam, aku menghubungi nomor lama salah satu teman Robi yang pernah datang saat pernikahan kami. Namanya Bahrul, seorang teman lamanya sejak kuliah. Saat aku menyebut nama Robi, suara Bahrul langsung berubah gelisah. "Kamu istrinya Robi?" "Iya," jawabku pelan. "Kamu harus hati-hati. Dia bukan orang biasa." Hatiku mencelos. Bahrul menceritakan bahwa Robi dulu pernah terlibat dalam komunitas mistik yang dikenal dengan nama Lingkar Malam. Mereka mempelajari ilmu hitam warisan Jawa kuno. Salah satu syaratnya adalah melakukan hubungan terlarang dengan orang-orang yang sangat dekat dengan dirinya atau pasangan sahnya. Dia pernah bilang sendiri, kalau makin dekat hubungan korbannya dengan dia, makin kuat energinya, kata Bahrul. Dan itu bukan cuma hubungan biasa, tapi hubungan penuh hawa nafsu. Aku terdiam, tubuhku bergetar. Semua kepingan mulai menyatu. Robi tidur dengan Mamah, Susi, bahkan aku mulai menduga, mungkin juga Rina, sahabatku yang tiba-tiba bunuh diri. Aku mulai mengerti, Robi sedang memperkuat ilmu hitamnya. Dan aku adalah pusat dari semua ritualnya.
Aku yang menjadi portal. Istrinya yang menjadi pintu penguat kutukan itu. Malamnya, aku pura-pura tidur lebih awal. Tapi sebenarnya, aku menunggu. Dan benar saja, sekitar pukul 2 pagi, ku dengar pintu kamarku terbuka pelan. Suara langkah berat menyusup masuk. Aku membuka sedikit kelopak mata. Itu Robi, berdiri di dekat tempat tidur. Menatapku diam, tapi matanya bukan mata manusia. Hitam, tanpa putih. Dan di belakangnya, samar-samar, ada bayangan hitam besar berbulu, bertaring, dan tinggi hampir menyentuh langit-langit kamar. Aku memejamkan mata rapat-rapat dan berpura-pura tetap tidur. Dadaku hampir pecah menahan napas. Tak lama kemudian, suara langkah itu menjauh dan pintu menutup perlahan. Pagi harinya, aku mendapati bekas jejak kaki kotor di lantai kamarku. Tapi anehnya, hanya ada satu pasang kaki manusia, dan 2 jejak aneh menyerupai cakar. Aku sadar, aku sedang diawasi. Dan apa yang kulihat bukan hanya mimpi. Sejak malam itu, aku tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap bunyi kecil membuatku terlonjak. Setiap bayangan membuatku panik. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lari. Aku harus tetap di rumah ini, setidaknya sampai aku menemukan jalan keluar dari teror yang tak kasat mata ini. Suatu sore, saat aku duduk di teras rumah, seorang anak kecil tetangga datang menghampiriku. Namanya Aldi, usia sekitar 8 tahun. Ia dikenal pendiam, sering dianggap aneh karena suka bicara sendiri dan menatap kosong ke langit-langit. Tapi hari itu, dia berdiri di depanku sambil menatap tajam ke dalam mataku. "Tante, suami tante, dia diikuti makhluk tinggi besar," katanya lirih. Aku tercekat. Makhluk apa maksud kamu? Aldi menunduk, menggambar sesuatu di tanah dengan jari kecilnya. Bentuknya seperti manusia, tapi tubuhnya besar, berambut lebat, dengan mata merah menyala dan cakar panjang. Dia selalu ada di belakang Om Robi. Tapi cuma aku yang bisa lihat, lanjut Aldi, suaranya nyaris berbisik. Aku juga lihat waktu Om Robi masuk kamar tante malam itu, dia nggak sendiri. Tangan dan kakiku langsung lemas. Bocah ini, bagaimana dia bisa tahu? Dia bukan manusia biasa, tante. Dia bawa makhluk itu dari tempat gelap. Aku pernah lihat makhluk itu makan sesuatu dari tubuh perempuan. Aku hampir muntah mendengarnya. Aldi kemudian memberi satu nasihat, jangan pernah biarkan Robi tahu kalau aku sadar akan kehadiran makhluk itu. Malam harinya, aku mengamati Robi diam-diam saat dia tidur. Ia terlelap dengan wajah tenang. Tapi sesekali, aku melihat bayangan hitam bergerak di dinding, meski tidak ada sumber cahaya. Bahkan sekali, aku melihat sepasang mata merah menyala menatapku dari pojok ruangan, lalu perlahan menghilang saat aku menjerit dalam hati. Sejak saat itu, aku tahu Aldi tidak bohong. Robi memang bukan hanya berselingkuh, tapi menyeret makhluk kegelapan ke rumah kami. Dan aku, Nisa, istri sahnya adalah pusat dari semua itu. Aku tak bisa lagi diam. Aku harus temukan cara menyelamatkan diri, atau aku akan menjadi korban berikutnya. Pagi itu hujan turun deras. Aku baru saja duduk di meja makan ketika ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Rina ditemukan meninggal di kontrakannya. Polisi bilang bunuh diri. Jantungku serasa berhenti. Rina, sahabatku sejak kuliah. Perempuan ceria yang selalu menyemangati saat aku terpuruk. Kami memang sempat menjauh beberapa minggu terakhir karena dia terlihat sangat dingin padaku. Kini aku tahu, dia bukan menjauh. Dia menjauh karena takut. Aku langsung menuju kontrakan Rina bersama Aldi yang memaksa ikut. Ia bilang, aku harus lihat, tante. Aku harus tahu dia juga korban. Saat kami sampai, rumah kontrakan itu sudah dipenuhi garis polisi. Tapi yang membuatku menggigil adalah bau dupa menyengat yang familiar.
bau yang pernah tercium dari dapur rumahku. Campuran amis, wangi kemenyan, dan daging terbakar. Seorang tetangga berkata Rina ditemukan tergantung dengan mata melotot dan tubuh penuh luka bakar kecil, seperti bekas tusukan jarum panas. Di lantainya ditemukan lingkaran dari garam dan rambut manusia. Dia sempat teriak-teriak beberapa malam terakhir, kata si tetangga. Katanya, dia diteror bayangan hitam. Aldi diam, matanya menatap kosong ke langit-langit. Lalu dia berkata pelan, makhluk itu sudah selesai menghisap energi dari dia. Aku menangis dalam hati. Semuanya mulai jelas. Rina, sahabatku sendiri, juga telah disentuh Robi. Entah melalui bujuk rayu atau paksa, tapi jelas, dia sudah dijadikan tumbal untuk memperkuat kekuatan kegelapan yang Robi pelihara. Malamnya aku mengobrak-abrik lemari Robi saat dia tidak di rumah. Di balik tumpukan pakaian, aku menemukan sebuah buku hitam berkulit kambing. Tidak ada judul. Isinya penuh tulisan aksara kuno, mantra, dan gambar-gambar wanita telanjang dikelilingi oleh simbol api dan darah. Di halaman tengah, aku menemukan nama-nama perempuan. Di antaranya, Marni ibuku, Susi adikku, Rina dan Nisa. Aku sendiri. Nama-nama itu disilang satu persatu. Hanya satu yang belum. Aku sadar, waktuku tidak banyak. Jika aku tidak segera bertindak, aku akan menjadi korban terakhir dalam ritual ini. Sejak menemukan buku hitam milik Robi, aku tidak lagi merasa aman walau hanya 1 menit. Aku menyimpannya di laci terdalam kamarku, dibungkus kain putih dan daun bidara seperti yang disarankan Aldi. Itu buat nahan energi jahatnya biar gak nyebar ke kamu, katanya. Tapi energi jahat itu tetap datang. Beberapa malam kemudian, aku bermimpi aneh. Di dalam mimpi itu, aku berjalan di lorong gelap rumah. Semua pintu terbuka, dan di ujung lorong, kulihat diriku sendiri sedang duduk. Rambutku kusut, mata sayu, mulut tersenyum lebar tak wajar. Sosok aku itu menatap ke arahku, lalu berbisik dalam suara berat. Kamu akan jadi penguat terakhir. Tubuhmu adalah persembahan. Aku terbangun dengan napas terengah-engah, tubuh basah keringat, dan perasaan seperti ada sesuatu yang menempel di punggungku. Keesokan harinya, aku mulai mencium bau dupa kembali. Tapi kali ini, baunya sangat tajam. Aku mengikuti aroma itu dan menemukan sumbernya, lemari kecil di ruang tamu, yang selama ini kukira hanya berisi peralatan ibadah mamah. Dengan hati-hati aku buka lemari itu. Di dalamnya ada 5 mangkuk kecil yang berisi potongan rambut, darah kering, kuku manusia, dan benang merah. Di bagian belakang lemari, menempel lukisan hitam bertuliskan huruf Jawa kuno, gambar seorang perempuan dibelah 2, dan di atasnya tergantung wajah samar, wajahku. Aku hampir muntah. Namun sebelum sempat menutup lemari itu, aku mendengar langkah kaki. Panik, aku langsung berlari ke kamar dan mengunci pintu. Dari balik celah bawah pintu, kulihat bayangan 2 orang berhenti di depan kamarku. Mau sampai kapan dia mengganggu kita? Suara mama. Tenang aja. Malam Sabtu ini selesai, balas suara Robi dingin. Tubuhku lunglai, mataku panas, hatiku hancur. Ibuku dan suamiku benar-benar bersatu dalam dosa. Dan aku hanya target. Persembahan terakhir. Tumbal pamungkas dari ilmu yang mereka jaga. Aku harus bertindak sekarang, sebelum malam Sabtu tiba.